Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 26 Juli 2023. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema berkarya dalam keheningan. Saat ini kita akan bersama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami haturkan syukur kami, kepadamu kami naikkan pujian-pujian atas setiap cinta kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan di dalam segala keberadaan kami, oleh karena berkat-Mu kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu bisa hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam segala perjalanan yang kami tempuh. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-12, ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 12, ayat 15b sampai dengan ayat 21. Yang demikian sabda Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Dalam keheningan atau dalam kesunyian, dalam kegelapan yang mungkin seperti ini begitu. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berkarya sesuatu, melakukan hal-hal di dalam kegelapan, di dalam mungkin keheningan suasana yang tidak ada orang lain yang mengetahui, mungkin apa yang kita lakukan itu tidak akan tersiar. Apa yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang sangat baik sekalipun, mungkin kita tidak akan mendapatkan pujian, kita tidak akan mendapatkan feedback, kita tidak akan mendapatkan komentar-komentar yang menyenangkan hati kita ketika kita melakukannya tidak diketahui oleh orang lain, atau kita melakukannya dalam keheningan, dalam kesunyian, dan dalam kegelapan. Tetapi satu yang menarik adalah bahwa apa yang Yesus lakukan justru Ia memperlihatkan karyanya, memperlihatkan tindakannya, tanpa Ia ingin diketahui oleh orang lain, diketahui oleh semua orang. Dulu kita mungkin sering mendengar tentang istilah, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ingin mewujudkan sebuah sikap integritas, ingin menunjukkan tentang ketika kita mau memberikan sesuatu, maka tidak perlu semua orang mengetahuinya. Cukup kita berkarya dengan cara yang terbaik, di dalam kesunyian, di dalam keheningan kita. Akan tetapi karya itu tetap berdampak bagi orang lain ataupun bagi lingkungan di sekitar kita. Yesus pada teks yang kita baca saat ini pun juga melakukan hal yang sama. Ketika banyak orang mengikuti Dia, Ia menyembuhkan mereka semuanya, tetapi Yesus tidak ingin mereka membicarakan, mereka menyebarkan karya yang telah dilakukannya ke atas mereka. Mungkin ada beberapa alasan. Mungkin ada orang yang akan mengatakan bahwa
Oh, itu karena Yesus tidak ingin supaya orang-orang Farisi mengetahui keberadaannya. Atau oh, Yesus ingin supaya dia aman dari sorotan orang-orang yang tidak suka terhadap dirinya. Tetapi pada sisi yang lain kita juga bisa melihat bagaimana spiritualitas Yesus bekerja. Bagaimana cara Yesus berkarya. Yesus berkarya bukan ingin dipuji. Yesus berkarya juga bukan ingin diberikan apresiasi. Tetapi Yesus berkarya karena ia tahu bahwa ia harus berkarya. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka jangan tunggu orang lain untuk mengetahuinya. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar menurut firman Tuhan, tidak harus ketika orang lain tahu. Cukup kita yang tahu bahwa kita memang harus melakukan hal yang baik itu. Sama juga halnya ketika kita mungkin berbicara tentang sebuah integritas. Integritas adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu diketahui orang lain ataupun tidak dilihat orang lain sekalipun, maka kita akan tetap melakukan hal yang sama. Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu baik. Dan saat ini kita belajar dari Tuhan, dari Yesus, tentang bagaimana ia menunjukkan integritas spiritualitasnya. Dan kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang dicontohkan oleh Yesus. Tetap berkarya meskipun dalam keheningan, tetap berkarya meskipun tidak ada orang lain yang tahu, dan tetap melakukan yang terbaik seturut dengan firman Tuhan meskipun kita mungkin melakukannya di dalam kegelapan. Tidak ada orang lain yang melihat dan tidak ada orang yang lain mendengar. Tetapi firman Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, kita memohon kekuatan dan daya dari Tuhan untuk kita dimampukan supaya kita tetap bisa berkarya meskipun di dalam keheningan kita. Dan kita juga akan berdoa untuk pergumulan kita, juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul oleh karena usia ataupun juga oleh karena proses penyembuhan yang saat ini sedang dijalaninya. Mari saat ini kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kristus yang mengajarkan kami berkarya, Kristus yang mengajarkan kami tentang spiritualitas, integritas, Kristus yang mengajarkan kami untuk tetap berjuang, untuk tetap bertindak, untuk tetap berkarya yang terbaik, meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa mencontoh Engkau. Ajar kami untuk bisa meneladan-Mu. Ajar kami untuk bisa belajar dari apa yang Tuhan perbuat, dari apa yang Kristus lakukan, supaya kehidupan kami tidak hanya mencari pujian, tetapi kehidupan kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap memperjuangkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sekalipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya Bapa, bantulah kami, berikan daya bagi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk melakukannya. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan juga segala pergumulan kami tentang apapun yang saat ini sedang kami rasakan, kami alami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap seruan hati kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap doa-doa kami. Kiranya Engkau juga berkenan menyendengkan telinga-Mu di dalam setiap jeritan kami. Supaya kuasa-Mu juga yang memampukan kami untuk kami mengatasi segala sesuatunya. Ya Tuhan, saat ini kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakitnya, yang sedang berjuang dengan proses penyembuhannya. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Poniati Selamat Purnomo. Kami juga berdoa untuk Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Porwo Sudarmo, Ibu Marian Tanan Lapu, Bapak Mesran Pujo Soekarto, Bapak Warsito Utomo,
Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Arpen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri. Juga kami berdoa untuk proses pasca operasi yang juga dilakukan oleh Bapak Iska Puja Esa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, kiranya kuasa-Mu lah yang berkarya atasnya dan berkat-Mu lah yang memberkati setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Edang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartino Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga yang berkenan memberkati orang tua kami ini Tuhan. Di dalam segala kelemahan fisik mereka, di dalam segala pergumulan yang mereka alami, kiranya kasih-Mu yang berkarya. Dan kedamaian yang dari Engkau kiranya boleh dirasakan oleh orang tua kami ini ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh hidup di dalam naungan kasih dan damai yang dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami menyerahkan segala karya kami, dan biarlah setiap doa kami, seruan kami, boleh menjadi sesuatu yang Engkau dengar dan Engkau perhatikan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.